Pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara telah menimbulkan berbagai kontroversi. Dari potensi dampak lingkungan, sosial, hingga ekonomi, pro dan kontra pun muncul dari berbagai pihak. Di tengah perdebatan ini, persatuan kita diuji. Penting bagi kita untuk melihat kontroversi ini sebagai kesempatan untuk memperkuat dialog, menjaga solidaritas, dan bersama-sama menemukan jalan terbaik demi masa depan Indonesia. Berikut diskusi kami dengan 3 tokoh masyarakat dengan sudut pandang yang beragam. Menurut saya pribadi, peran kita sebagai peserta didik dalam proses pembangunan IKN supaya bisa punya daya saing, kalau menurut saya ada 2 kubu untuk dalam proses pembangunan IKN ini. Ada yang pro terhadap pembangunan dan ada yang kontra terhadap pembangunan IKN ini. Jadi kita sebagai pendidik itu harus menempatkan diri kepada hal yang tepat. Jadi harus di tengah-tengah, tidak boleh antara pro dan kontra. Jadi ambil dari sisi tengahnya, di mana akhirnya kita menjelaskan kepada para peserta didik itu manfaat IKN dan lain sebagainya, bukan masuk ke dalam pro atau kontra itu sendiri, sehingga akhirnya menggiring opini peserta didik supaya tidak menggiring opini peserta didik. Jadi menjelaskan lebih detail tentang IKN terlebih dahulu, entah itu nanti pola pikir siswi itu pro atau kontra, itu kembali lagi kepada individunya. Kita sebagai pendidik hanya bisa memberikan penjelasan bagaimana alasan dan manfaatnya ibu kota negara baru. Ya, sebagai auditor ya, maka untuk melihat pembangunan IKN sebagai ibu kota negara itu harus dilihat dari 2 sisi ya, yang saya pahami. Yang pertama dari sisi bangunan ibu kotanya fisik ya. Yang kedua itu dari sisi lingkungan. Kemudian dari sisi lingkungan itu bisa kita lihat ada lingkungan fisik ya, kemudian ada lingkungan masyarakat. Maka semua itu harus dilakukan assessment. Misalnya dari sisi lingkungan fisik itu kan ada bangunan ya. Kalau sudah berkaitan dengan bangunan, maka itu di situ akan ada ahli dari teknik sipil misalnya. Apakah bangunan ini punya kekuatan yang cukup, misalnya tahan tidak terhadap gempa dengan skala Richter tertentu ya toh. Kemudian dari sisi arsitektur, apakah itu sudah mencerminkan sebagai sebuah ibu kota negara, karena kan bangunan ini harus mencerminkan kenusantaraan. IKN itu kan dibangun di hutan tropis basah ya, yang dicirikan dengan diversitasnya yang tinggi. Jadi kalau kita ingin membangun IKN menjadi wilayah yang modern tetapi hutannya terjaga, maka kita harus bisa membangun hutan yang diverse. Karena dengan kediversan ini itu kelestarian hutan akan terjaga. Kita mengikuti hukum alam bahwa hutan tropis itu mempunyai keragaman yang tinggi, strata tajuk yang berlapis-lapis, minimal 3 atau 5 lapis seperti itu. Nah, dengan kondisi itu kelestarian hutan itu akan lestari.
Berakhlak menjadi landasan penting dalam pembangunan IKN. Dari perilaku tersebut akan terbentuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal yang sangat penting lainnya yaitu mendukung kelestarian IKN dengan perilaku yang berfokus pada kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu, dengan persatuan dan kesatuan untuk mengembangkan sikap dan perilaku bela negara, maka akan terwujud Indonesia Jaya. IKN cerminkan persatuan bangsa. IKN, kolaborasi antar sektor. IKN, Pusat Inovasi Hijau. IKN, transparan, integritas. IKN, menguatkan nasionalisme.